Ini dia busnya dengan nomor 128. Ini dia memakai sasis Scania K410. Halo semuanya, kembali lagi di channel Mas Arkan. Jadi pada video kali ini aku akan melakukan perjalanan pulang dari kota Magelang. Jadi semalam baru aja tiba dari Jakarta, bawa bus pameran Gias 2025 ya, bawa bus miliknya PO Utrans dari Jakarta ke Magelang. Semalam tuh sampai sekitar jam 10 malam. Terus pagi hari ini aku langsung kembali ke Jakarta lagi karena nanti sampai Jakarta aku mau lanjut ke Lampung, teman-teman. Jadi alhamdulillah ya udah mulai sibuk jalan-jalan lagi setelah kemarin tuh hampir 1 bulan aku jarang banget jalan karena ada event Gias ya. Oke, jadi hari ini aku naik bus Rosalia Indah. Jadi pasti ada teman-teman yang komplain nih, kenapa sih naiknya Rosalia lagi, Rosalia lagi? Sebenarnya aku kemarin udah berusaha untuk naik bus lain, yaitu aku mencoba menghubungi agen PO Santoso. Ini teman-teman bisa lihat chatnya. Tapi setelah 3 jam aku chat, itu tidak dibales, teman-teman. Ya udah, akhirnya aku memutuskan untuk yang pasti-pasti aja. Aku langsung beli tiket Rosalia Indah dan alhamdulillah masih dapat kursi depan. Jadi aku duduk di kursi nomor 1B ya. Ini aku dari Terminal Tidar menuju ke Ciputat Baru. Ini busnya nomornya 128 ya. Jadi tiketnya seperti ini. Di halaman pertama ada informasi penting, halaman kedua ada boarding pass-nya, terus halaman belakangnya seperti ini. Cover belakangnya ya. Ada Rosalia Indah Contact Center. Jadi kayak gini aja untuk tiketnya. Tiket Rosalia Indah pada umumnya. Oke? Dan harga tiketnya itu untuk kelas eksekutif double decker di Rp295.000. Busnya ini startnya dari Klaten, Jogja, Magelang, Ambarawa, Bawen, baru masuk ke jalan tol. Ya nanti kita akan berhenti untuk servis makan di Rosin Pemalang Rest Area gitu ya. Dan sekarang baru jam 8 tepat. Ini sekarang aku sudah berada di Terminal Tidar. Jadi busnya ini datangnya jam 8:30 menit. Dan biasanya Rosalia Indah ini on time atau bahkan sebelum jamnya itu sudah datang di Terminal Tidar Magelang ini. Jadi seperti inilah Terminal Tidar di pagi hari jam 8 pagi ya. Tidak terpantau ramai, tapi di sini sudah ada satu bus EK yang sudah siap untuk diberangkatkan. Jadi di sini itu ini tempat untuk bus yang sudah siap berangkat. Kalau yang ini bus yang sedang menunggu jadwal keberangkatannya. Tuh. Terus juga ada satu bus Gunung Harta Merah di sana dari Magelang menuju ke Denpasar, Bali. Dan ini ya, ternyata di sini tadinya kan ada bangunan-bangunan, sekarang dibongkar-bongkarin dong bangunannya. Ya, ininya tadi adalah lapak-lapak jualan yang sekarang dipindahkan ke samping gedungnya dari Terminal Tidar atau bangunan dari Terminal Tidar. Jadi lebih rapi. Cuman karena sekarang lagi proses pembongkaran, jadi kayak gini nih. Di bagian depan bus yang sedang menunggu jadwal keberangkatannya. Ini bus yang pernah aku naikin ya, dari Magelang ke Surabaya. Enaknya naik bus EK dari Magelang ke Surabaya itu cepet banget karena dia full lewat jalan tol ya. Terus juga kita dapat servis makan. Buat teman-teman yang belum nonton videonya, aku naik bus EK dari Magelang ke Surabaya, bisa nonton video yang ini. Oke, jadi kita tunggu busnya datang sekitar 30 menit lagi kalau mengikuti jadwal dari tiketnya. Oke, kita tunggu bisa datang. Jadi di Terminal Tidar ini ada ruang tunggu yang enak sekali teman-teman, bersih, terus juga ada banyak kursi untuk duduk, terus ada charging station, ada pojok musik, ada TV-nya juga,
Tapi ini belum ada AC-nya ya, alias dia semi outdoor. Persis di depan tempat keberangkatan dari bus. Oh ya, ada kursi pijat juga di sini. Ini pakai uang mulai dari 10.000 sampai dengan 50.000. Sekarang jam 8 lewat 15 menit. Ini sudah masuk bus Surya Bali. Surya Bali ini dia startnya dari terminal Secang menuju ke Denpasar. Teman-teman ada yang tahu info nggak? Menuju ke Bali penyeberangannya itu dari Ketapang ke Gilimanuk udah normal atau belum ya? Karena rencananya minggu-minggu depan itu aku mau ke Denpasar Bali naik bus tentunya. Jadi pengen naik Surya Bali ya. Karena sudah lama sekali tidak naik bus Surya Bali, dan untuk bus ini aku belum coba sama sekali. Padahal udah cukup lama ya melayani rute dari Magelang ke Denpasar. Enak nih, dan harganya tergolong murah lah untuk Surya Bali, tapi fasilitasnya juara. Oke, ini kondisi sekarang. Wih, pesawat apa tuh? Wih. Ini kondisi di Terminal Tidar sekarang ya. Jadi ada 3 bus EKA, 2 yang lagi nunggu, 1 yang siap untuk diberangkatkan. Paling nih berangkatnya jam setengah 9 sih. Dan ini lampunya nyala nih, masih lengkap loh lampunya. Tuh, nyala. Ini Ramayana ke Jakarta, Cilengsi lebih tepatnya, dari Jogja. Ternyata ada pemberangkatan pagi ya, baru tahu aku. Kapan-kapan kita coba ya Ramayana ini ya, berangkat pagi. Ternyata jam 8 lewat 20 menit tadi bus EKA yang memakai bodi Jetbus 5. Tuh dia ya, busnya berangkat. Nah ini langsung diisi dengan yang selanjutnya. Kemungkinan ini berangkatnya jam setengah 10 lah, atau jam 9. Wah lucu banget ini. Barokah Transjaya. Wih kecil. Dia cuma dari Magelang ke Muntilan. Ya ampun lucu banget. Wih lampunya baru lagi. Lampu Laksana Legacy SR3. Aduh imut banget itu busnya. Lucu banget. Oke, sekarang jam 8 lewat 28 menit ya. 2 menit sebelum jam keberangkatannya, ini akhirnya datang juga bus Rosalia Indah yang akan mengantarkan aku dari Terminal Tidar Magelang menuju ke Jakarta. Bentar lagi, dia lagi putar balik. Kayaknya kena lampu merah deh. Jadi nanti dia masuknya dari sini, sini, karena double decker ya, nggak bisa lewat sini. Jadi harus lewat yang sini, karena di sini ada atapnya yang mungkin atap ini cuma 4 meter kurang kayaknya. Jadi bus double decker lewatnya yang di sebelah sini yang tidak ada atapnya. Terus juga ada satu bus Rosalia Indah juga yang masuk. Tuh dia ya. Jadi jam segini ada 2 bus Rosalia Indah. Nah ini dia. Ini dia busnya dengan nomor 128. Ini dia memakai sasis Scania K410.
Oke. Dia lewat yang di sebelah sini ya. Karena kalau lewat yang ini pasti mentok atasnya. Wih. Oke, yuk kita langsung ikut aja. Langsung naik. Parkir di mana? Oh, di sana di ujung ya. Iya, jadi aku langsung naik aja. Ketika naik ke bus, kita langsung dipertemukan dengan pertigaan. Kalau ke kanan naik ke dek atas, lurus ke toilet, belok kiri ini menuju ke kelas yang super top dan juga first class. Jadi di bus ini terdapat 3 kelas. Di paling depan dek bawah itu adalah kelas first class, ada 2 kursi sleeper di sebelah sana. Di belakangnya ada 6 kursi super top. Jadi konfigurasinya 1 di sebelah kiri dan 2 di sebelah kanan. Kemudian ini ada sekatnya dan ada teleponnya atau intercom. Jadi kalau mau menghubungi kru bisa langsung menghubungi lewat intercom itu. Dan coba kita lihat toiletnya ya. Nah, wih, ini toiletnya bersih sekali sih. Untuk bus yang usianya sudah lumayan ya, sudah tidak muda lagi, itu toiletnya bagus banget. Terus di sini ada banyak sekali pengharum ruangannya. Yuk kita langsung ke atas aja, dan ini motifnya kayu semua ya di bagian tangga ke atasnya. Nah kalau di atas ini kita langsung bertemukan dengan kursi-kursi. Ini adalah kelas eksekutif, kelas double decker. Konfigurasi kursinya 2 di sebelah kanan dan 2 di sebelah kiri. Jadi aku duduknya di kursi nomor 1B paling depan. Terus di sini juga ada banyak pengharum ruangannya teman-teman. Asli, ketika masuk ke dalam bus ini tuh wanginya rata di semua tempat yang tadi aku lewati. Ada intercomnya juga ya dari sini. Terus ada TV-nya di sebelah sini. Kemudian di bagian atas ada kompartemen penyimpanan atau bagasi di bagian atasnya, dan ini untuk penomorannya ya ada di sebelah sini. Jendela 6D, 6C. Nah, kalau yang di sebelah kiri itu ada jendela, kemudian kursi A, kursi B. Seperti itu untuk penomorannya. Dan ini kursinya dia memakai kursi buatan Rimba Kencana. Dia ada double leg rest ya. Itu 3-in-1, leg rest, footrest, dan kompartemen. Ini ada tempat sampahnya, jadi jangan buang sampah sembarangan. Dan ini lantainya full, dia memakai motif kayu. Oke, sudah berada di kursiku, kursi nomor 1B. Jadi sebelum kita menaikkan kaki ke atas leg restnya ya, ini kita taruh dulu alas kakinya di dalam sini. Nah, jadi di bawah leg restnya ini ada tempat untuk meletakkan sepatu atau sandal. Jika sudah ditaruh di dalam sana, kita bisa tutup lagi dan naikkan kaki ke atas sini. Dengan tinggiku 175 cm, ini belum kena dengan besi yang ada di depan ya. Jadi ini lega sekali. Kemudian kalau kita duduk di depan, kita mendapatkan audio video on demand yang ada nomor kursinya 1A, 1B, terus juga ada 1C, 1D. Ini bisa kita operasikan menggunakan tombol-tombol yang ada di sini. Terus suaranya bisa kita colok headset atau bisa langsung juga dari suara si AVOD-nya. Di tiap kursinya kita langsung disediakan 2 buah bantal, masing-masing 1 ya tiap kursi. Dan di tiap kursi ini ada seat beltnya. Jadi teman-teman kalau naik bus yang ada seat beltnya, jangan lupa dipasang ya seat beltnya supaya lebih aman. Dan ini kita sudah mulai bergerak ini ya dari Terminal Tidar Magelang. Perjalanan dari Magelang menuju ke Jakarta, atau lebih tepatnya nanti aku sampai ke destinasi akhirnya yaitu di Ciputat, Tangerang Selatan. Itu biasanya ditempuh dengan waktu kurang lebih 8 sampai dengan 10 jam perjalanan, tergantung bagaimana situasi dan kondisi di jalan. Berarti kalau anggaplah 10 jam dari sekarang tuh jam setengah 9, berarti kira-kira kita sampai di Ciputat itu sekitar jam setengah 7 malam. Karena berapa kali aku naik bus Rosalia Indah dari Jakarta ke Magelang ya, itu pemberangkatan pagi selalu tiba di Magelang itu sebelum maghrib ya, sekitar jam 5 sore atau jam setengah 6
sore. Tapi kalau dari arah Magelang itu bisa lebih malam atau sudah gelap ya, karena di Bekasi dan juga Jakartanya itu macet sekali jam pulang kerja. Jadi ya kira-kira nyampe di Ciputat jam setengah 7 atau jam 7 malam. Kita lihat nanti ya sampainya jam berapa. Ini ada bus Budiman. Itu harusnya dari Tasik menuju ke Solo. Ini adalah salah satu spot yang aku suka banget. Di depan kita ada tulisan Magelang Kota Sejuta Bunga. Terus backgroundnya gunung dong. Keren banget ya. Ini nih aku senangnya kalau naik bus pemberangkatan pagi dari Magelang atau dari Jogja Klaten ya. Ini bus yang kita naikin kan dia startnya dari Klaten. Itu pemberangkatan pagi. Kita tuh bisa melihat pemandangan yang luar biasa sepanjang jalan yang dilewati oleh bus ini. Nah ini kita lurus terus mengarah ke Semarang, Secang, Ambarawa, Temanggung. Ya, jadi nanti melewati pertigaan ke arah Temanggung, tapi kita ambilnya ke arah Ambarawa. Ternyata sekarang kita mau masuk ke dalam terminal Secang, teman-teman. Ini terminal yang bikin bikin kembali ke tahun 80-90-an mungkin ya. Karena terminalnya ya gini-gini aja dari dulu ya. Cuman puteran gitu, tapi memang bukan terminal yang besar sih. Di sini hanya ada agen-agen saja, terus juga hanya terminal lintasan. Tapi bus Surya Bali yang tadi kita lihat, itu kalau aku nggak salah, dia tuh startnya dari sini loh teman-teman, dari terminal Secang. Dan ini bus Rosalia Indah yang tadi barengan sama kita, dia masuk ke terminal Secang juga. Setelah menaikkan beberapa penumpang di terminal Secang ya, hanya sekitar 2 menitan saja kita berhenti di sini. Ini kita langsung diberangkatkan kembali. Jadi terminalnya itu cuma huruf U gitu doang. Masuk belok kanan langsung lurus sedikit belok kiri dan lanjut masuk ke jalan raya lagi. Ini kita lurus terus ke arah Ambarawa dan nanti akan masuknya di gerbang tol Bawen. Di depan ini kan ada lampu merah ya. Ini kalau kita belok kiri itu ke arah Temanggung teman-teman. Aku juga udah beberapa kali naik bus lewat sana ya. Nih dia pertigaannya. Kalau belok kiri ke arah Temanggung, nanti masuk jalan tolnya itu di Weleri. Sekitar 20 menit dari terminal Secang tadi ya. Ini kita memasuki jalanan yang mulai naik turun bukit dan juga berkelok-kelok. Tapi di sini tuh jalanannya bagus teman-teman. Aspalnya cenderung mulus ya, didominasi oleh aspal yang mulus sekitar 90% lah jalanan di sini mulus sekali. Terus juga line-nya atau garisnya itu jelas banget ya, garis tengah yang kuning maupun garis di kanan kiri yang berwarna putih tuh ya. Jalanannya mulai berkelok-kelok, nanti di depan lebih bagus lagi pemandangannya.
Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan selamat menikmati servis malam bersama Rosalia Indah. Mitra setia perjalanan Anda. Iya, sekarang jam setengah 1 siang, ini kita masuk ke rest area kilometer 319. Ini merupakan rest area Rosalia Indah. Jadi di sini kita akan melakukan servis makan. Jadi kalau kita naik bus Rosalia Indah dengan jurusan Klaten, Jakarta, ini kita mendapatkan 1 kali servis makan dan juga 1 kali servis snack. Nah, kalau di sini ini kita servis makan dulu. Nanti untuk servis snacknya di Rosin Subang Rest Area. Nah, jadi seperti biasa ini kita masuk ke rest area. Di sebelah kiri ini untuk parkiran mobil pribadi dan juga bus pariwisata. Untuk bus Rosalia Indah kita melewati kincir angin dulu, kemudian belok kiri lagi, dan ini dia parkiran bus Rosalia Indah. Wih, ada lumayan banyak ya. Ini yang pemberangkatan pagi dari arah timur ke barat. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dengan bus yang kita naiki sekarang. Wih, cukup ramai juga ya. Jam segini di Rosin Pemalang Rest Area. Itu yang double decker, dia dari Madiun menuju ke Ciputat. Oke, jadi kita langsung aja masuk ke dalam restonya. Jangan lupa tiketnya dibawa karena di tiket ada barcode yang akan di-scan oleh petugas di rumah makan atau resto ini. Dan aku ambil makanan defaultnya aja. Hari ini menunya adalah nasi, sayur toge, dan juga ayam teriyaki. Dan ini ada bayamnya juga teman-teman. Jadi kalau di Rosalia Indah itu tiap hari menunya berbeda ya. Dan ini sayur bayamnya kelihatannya enak sekali ini ya. Oke, selamat makan. Dan ternyata ini aku disuruh nyicipin menu baru dari Rosin Resto. Ini adalah sate sapi. Ini harganya di Rp40.000 ya teman-teman. Waduh, enak sekali ini. Yuk kita langsung habisin lagi. Jadi aku makan 2 kali siang ini. Lambung 3085. Apabila selesai dengan keperluannya bisa kembali ke armada. Para armada segera melanjutkan perjalanan 3085. Setelah berhenti kurang lebih 40 menit, akhirnya kita diberangkatkan kembali dari Rosin Pemalang Rest Area menuju ke pemberhentian selanjutnya, yaitu di Rosin Subang Rest Area untuk melakukan servis snack. Dan ini sisa beberapa bus aja yang masih ada di Rosin Pemalang Rest Area. Ini berangkatnya kompak ya, barengan semua. Tinggal 1 bus aja tuh di depan kita yang belum berangkat. Oke, jadi kita lanjut jalan lagi. Dan siang hari ini cuacanya cerah sekali ya teman-teman, bisa lihat ya. Nyaris tidak ada awan sama sekali. Dan ini aku pindah duduknya ke tengah karena di depan itu panas banget ya. Dan di tengah ini kebetulan ada kursi yang kosong, jadi aku pindah ke sini aja. Kenapa bisa panas? Karena kita kan ke arah barat dan matahari itu kayak ngikutin kita gitu loh. Jadi kalau duduknya di depan itu panasnya lumayan banget. Nah, sekarang di Rosin Pemalang Rest Area ini sudah bisa melakukan pengisian bahan bakar solar. Jadi ini kita mampir dulu di SPBU-nya untuk melakukan pengisian bahan bakar. Begitu juga dengan bus di samping kita ini ya, dengan nomor berapa ini, 3085 kalau nggak salah ya. Jadi sudah bisa isi solar sekarang di sini, mantap. Di motor dapat mempersiapkan diri dan mempersiapkan boarding pass perjalanan Anda. Boarding pass tersebut dapat ditukarkan dengan servis naik untuk Anda. Dan demi keamanan, kami mohon kepada Bapak dan Ibu untuk tidak meninggalkan barang berharga di dalam armada. Lama waktu pemberhentian hanya 30 menit dan pergunakanlah waktu sebaik mungkin. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan selamat menikmati servis naik bersama Rosalia Indah. Oke, sekarang jam 4 sore, akhirnya kita tiba juga di Rosin Subang Rest Area. Kita kemarin baru dari sini ya, sekitar 25 jam lalu dari sini. Sekarang sudah di sini lagi. Dan saat ini, jam 4 sore di bagian depan dari rumah makan Rosin Subang Rest Area terdapat 3 bus Rosalia Indah yang semuanya memakai
sasis premium, 2 double decker dan 1 yang single deck. Ini bus yang kita naikin dengan nomor 128, parkir di sebelah sini. Kemudian di sini ada 2 bus, yang satu dengan nomor 113, yang satu lagi dengan nomor 2002. Nah, ini kelihatan ya buat teman-teman yang sering nanya, kenapa sih kayaknya single deck sama double deck itu bedanya jauh? Sebenarnya nggak jauh ya teman-teman. Yang bikin dia tingginya kelihatan jauh bedanya adalah karena kalau single deck ini AC-nya dia ada di atas. Nah, si AC ini dia itu dihitung tingginya dari 3,9 meter itu sudah termasuk dengan AC. Sedangkan bus double decker ini tingginya 4 meter lebih ya. Itu dia tidak ada AC-nya di atas, jadi AC-nya ada di belakang. Jadi secara tinggi memang kelihatannya kayak tingginya jauh nih, apalagi kalau kita lihat dari belakang, ya kan? Double deck tuh tinggi banget. Padahal sebenarnya tingginya tuh beda-beda tipis aja kalau dihitung dengan AC-nya bus yang single deck. Seperti itu. Oke. Dan ternyata di sini ada banyak bus Rosalia Indah yang lainnya. Parkirnya di sini ya. Oke. Jadi seperti biasa kalau kita naik bus Rosalia Indah itu kita akan mendapatkan 1 kali servis makan dan 1 kali servis snack. Dan untuk di rumah makan Rosin Subang Rest Area ini kita mendapatkan servis snack. Seperti apa servis snacknya? Mari kita masuk ke dalam restonya. Oke, sekarang jam 4:30 sore, kita meninggalkan Rosin Subang Rest Area. Ini kita termasuk agak telat sih teman-teman, karena biasanya masuk sini tuh sekitar jam 3:30, jam 4 tuh udah berangkat, tapi ini kita 4:30 baru berangkat. Ini yang gawat adalah di jalan tol daerah, mungkin udah mulai Karawang, Cikarang, Bekasi, ini pasti akan crowded banget sih ketika kita nanti lewat ya. Wah, ini sih nggak mungkin jam 7 nih kita sampai di Ciputat nih. Mungkin bisa jam 8 lebih deh. Ya kita lihat nanti ya. Finish di destinasi terakhir itu jam berapa. Nah kan kita sekarang jam 6:30 malam baru sampai gerbang tol Bekasi Timur. Jadi ini mau ngedrop penumpang di kantor perwakilannya Rosalia Indah Bekasi Timur teman-teman. Dan seperti biasa kalau di Bekasi Timur apalagi malam hari seperti ini macetnya luar biasa. Yo ampun. Ini juga kita bertemu dengan bus-bus lainnya ya. Wah, tadi aku kira jam segini nih udah sampai di Ciputat. Ternyata jam segini kita baru sampai di Bekasi Timur. Ini sampai di Ciputat sih bisa jam 8:30 mungkin ya. Ya, jadi beberapa saat sebelum sampai itu lampu cabinnya dinyalakan.
Jadi ini langsung terang dan membangunkan penumpang yang tidur ya tentunya. Oke, jadi sebentar lagi kita akan tiba di kantor perwakilannya Rosalia Indah Bekasi Timur. Dan lihat ini sebelah kanan, bakso dan mie ayam raksasa. Waduh, aku udah lama banget nggak makan ini. Kangen deh, pengen kesini lagi. Nah, ini dia kantor perwakilan Rosalia Indah Bekasi Timur. Ramai sekali, jadi ini kita tidak bisa masuk ya. Jadi harus putar balik dulu di SPBU seperti biasa. Wah, penuh banget. Setelah menurunkan beberapa penumpang di kantor perwakilan Rosalia Indah Bekasi Timur, ini kita akhirnya diberangkatkan kembali. Dan bus-bus yang di sini itu belum ada yang bergerak. Jadi ini bus pemberangkatan sore semua ya. Makanya lama berhentinya. Kalau kita hanya ngedrop penumpang, jadi sebentar aja berhentinya. Sepertinya sudah saatnya Rosalia Indah memperlebar kantor perwakilan Bekasi Timur ya. Karena kalau lagi jam ramai ya begitulah. Alhamdulillah sekarang jam setengah 10 malam kita tiba juga di destinasi terakhir yaitu di kantor perwakilan Rosalia Indah Ciputat Baru. Wah, 13 jam perjalanan teman-teman dari Magelang sampai ke Ciputat. Memang ya kalau berangkat pagi kita akan mendapatkan pemandangan yang luar biasa. Cuman minusnya adalah ketika masuk ke Jabodetabek itu macetnya juga luar biasa. Dan ini busnya langsung masuk ke dalam sana ya, ke garasinya. Dan kita lihat di dalam garasinya itu sudah terparkir berapa bus ya yang sudah sampai. Nah, itu terlihat ada double deck ya. Itu yang memakai bodi tentrem. Itu yang dari Madiun ya, yang tadi ketemu di Rosin Pemalang Rest Area. Dia sudah tiba duluan. Dan bus yang kita naikin dengan nomor 128 akan diberangkatkan kembali besok pagi kalau tidak salah jam 7 dari Ciputat ini. Terima kasih untuk teman-teman yang udah ikutin. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.